Kamu pernah nggak mikir pemain judi? Pemain judi itu pikirannya gimana sih? Kok bisa mereka itu mikir bahwa main judi itu bisa jadi kaya? Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang kenapa para penjudi itu nggak pernah kaya. Nah, di sini saya punya teman, pernah tanya ke teman saya yang dia itu pernah menang banyak di permainan judi. Sekarang uangnya itu udah nggak ada lagi. Nah, aneh kan? Aneh nggak sih? Padahal kalau kita hitung-hitung secara matematis, memang keuntungan yang didapatkan pemain judi ketika menang itu bisa sampai ratusan kali lipat dari modal yang dipakai. Tapi itu selalu ada fenomena janggal, di mana sebanyak apapun uang yang mereka dapat dari berjudi, uang itu juga bakal habis dalam jangka waktu yang singkat. Nah, karena di sini saya melihat ada kesamaan dari semuanya, saya penasaran untuk cari tahu kenapa sebanyak apapun uang yang didapatkan pemain judi itu pasti bakalan habis juga. Nah, di sini bakal kita jelaskan. Simak video ini ya, bro. Oke, ilusi probabilitas. Nah, habis ketika kita membicarakan topik perjudian, tentu hal ini tidak lepas dari yang namanya probabilitas alias kemungkinan, peluang. Orang ikut serta dalam permainan judi, tentu mereka mau dengan kemenangan kan? Kemenangan dalam permainan judi biasanya itu diukur dalam probabilitas. Masalahnya, banyak orang nggak sadar probabilitas itu adalah kemungkinan, bukan kepastian. Jadi nggak ada sebuah jaminan dalam suatu permainan judi untuk kamu itu bisa menang atau kalah dalam permainan ini. Dan probabilitas dalam permainan judi biasanya itu disusun dengan elemen acak yang bisa di free semuanya sama pemain. Makanya nggak heran kalau keputusan akhirnya itu tetap ada bergantung sama keberuntungan. Dan walaupun secara teori permainan judi itu bisa diukur dengan probabilitas, tapi saya rasa ini menimbulkan yang namanya ilusi probabilitas. Nah, singkatnya tuh gini, ilusi probabilitas adalah kecenderungan untuk melihat peluang dalam permainan judi sebagai hal yang bisa mereka andalin untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ketika seseorang terperangkap dalam ilusi ini, mereka cenderung mengenalkan keberuntungan semata doang, tanpa memperhitungkan faktor-faktor lainnya. Kayak contohnya, mereka nggak bisa jaga fokus, nggak bisa jaga emosi, gimana caranya mengelola uang yang benar, dan lain-lain. Makanya ketika seseorang itu dikasih menang dalam permainan judi, cepat atau lambat, mereka bakal merasa pintar mengukur probabilitas, padahal sebenarnya itu cuma ilusi aja untuk memancing emosi mereka aja. Inilah alasannya kenapa kasino-kasino itu ada buat mendapatkan uang, bukan buat ngasih uang. Logikanya gini, logika sederhananya gini. Misal nih, kamu bangun kasino, kan kamu nggak pengen bisnis kasino itu rugi dan kasino kamu bangkrut. Sebaliknya, justru kalau kamu pengen bisnis kasino itu dapat untung yang banyak dari orang-orang yang main di tempat kamu. Nah, karena itulah pastinya kamu bakal berusaha gimana caranya kamu yang harus menang. Entah itu setting permainannya, kamu kasih suasana yang bikin mereka tuh lupa sama dunia luar, dan cara-cara lainnya yang bakal kamu lakuin supaya setiap pengunjung itu ngasih uangnya untuk kasino. Kamu ngerti kan? Jadi gimana caranya mereka itu harus kalah. Tapi mereka itu nggak tahu apa yang kamu lakuin. Nah, jadi mau sehebat apapun mereka untuk mengukur probabilitas dan matematika secara perlahan, mereka bakal kalah lagi, dan uang itu bakal balik lagi ke bisnis kamu. Trik ini nggak cuma dipakai ke kas doang, tapi juga terjadi ke website-website judi online yang sekarang lagi marak. Jadi walaupun memang seharusnya permainan judi itu bisa diukur secara matematis, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat kamu cepat atau lambat bakal kalah lagi, karena nggak ada permainan sesaat yang begitu baik sama kamu. Mau ngasih uang gitu aja. Justru ketika kamu udah nyaman dengan permainan, maka Justru ketika kamu udah nyaman dengan permainannya, maka kamu adalah produknya.
Biasanya marketing game online itu suka bilang dijamin pasti menang dengan modal yang kecil dan lain-lain sebagainya. Dan secara logika, gini deh, kalau memang probabilitas sebesar itu, kenapa mereka masih hidup miskin dan harus kerja dengan website itu? Harusnya kalau memang segampang itu dia main aja pakai uang dia sendiri, dia jadi kaya kan? Dia nggak perlu lagi kerja sama orang. Nah, inilah kenapa saya bilang kalau probabilitas dalam permainan judi itu kebanyakan memang ilusi, dan ini cenderung mengandalkan keberuntungan daripada keahlian, karena ini semua memang di luar kendali kita, di luar kendali si pemain. Nah, sekarang masalahnya banyak pemain itu terjebak dalam pikiran bahwa mereka itu bisa mengalahkan sistem, dan mereka itu yakin kalau mereka bakal jadi salah satu orang yang bisa kaya secara instan lewat judi. Padahal ini semua cuma ilusi aja. Sekalipun orang itu memang bisa menang di beberapa pertandingan, itu pun nggak bisa menjamin keberhasilan mereka dalam jangka panjang, karena pasti akan ada suatu momen yang membuat mereka akhirnya kalah. Nah, selain itu permainan judi ini kan lebih mengandalkan keberuntungan ya daripada keahlian. Ketika seseorang hanya mengandalkan keberuntungan, mereka memasuki permainan tanpa kendali atas hasilnya. Jadi gini nih, mereka itu mungkin bisa aja menang besar dalam satu kesempatan, tapi nggak ada jaminan kalau itu bakal terjadi lagi di masa depan. Probabilitas di judi ini berbeda ya sama bisnis atau investasi, karena walaupun kita semua tahu kalau bisnis dan investasi itu nggak ada yang pasti, tapi seenggaknya dua hal ini ada kaitannya sama keterampilan. Jadi berhasil atau gagal masih ada faktor dalam diri kita sendiri. Jadi nggak semata-mata karena hoki gitu aja. Dan dua hal ini pun nggak hancur dalam sekejap juga. Jadi ada momen di mana mereka itu harus mengambil keputusan sebelum akhirnya mereka gagal. Sedangkan kalau permainan judi kan selalu gagal. Uang kamu akan habis di saat itu juga. Jadi walaupun hal-hal lain pun banyak yang nggak pasti, tapi probabilitas dalam permainan judi itu tetaplah sebuah ilusi. Membangun kekayaan itu seakan-akan bagi para penjudi adalah sebuah pembentukan emosional. Jadi memang membangun kekayaan itu sebuah game yang cukup panjang, dan membangun kekayaan itu nggak semudah main judi online. Membangun kekayaan itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, di mana perjalanan ini akan ada banyak rintangan yang pastinya kita lewatin. Itulah kenapa kekayaan sejati itu dibentuk dari kerja keras, konsisten, dan kesabaran. Orang-orang yang memang udah kaya, mereka itu menjadikan judi online sebagai hiburan saja dan tempat relasi untuk membangun kekayaan. Nah, sedangkan kalau kamu belum kaya dan main judi dengan tujuan mau jadi kaya, sebenarnya kamu berada di jalur yang sangat salah, dan justru itu ngebuat kamu rugi, karena sebenarnya judi itu bukan tempat untuk membangun kekayaan. Jadi sekian dulu dari pembahasan kita.